siang, sampai jumpa kita di acara Exabytes Developer Club pada hari ini, hari Kamis, di tanggal 24 Maret 2022, bersama saya MC pada siang hari ini, Ayu. Jadi kita pada hari ini nanti akan ngobrol-ngobrol nih mengenai Split Your Web Application with Multizone bersama narasumber kita nantinya yang akan kita undang bersama kita. Oke, sebelumnya aku cek ombak dulu nih teman-teman yang sudah join di Zoom nih ya. By the way, kita juga restream nih sekarang nih mulai di YouTube, di Facebook, terus di Twitter juga ya, teman-teman di Twitter juga. Tapi link registrasinya nih pastinya di Zoom, jadi kalian bisa share link registrasinya ke teman-teman kalian semua, saudara-saudara. Jadi mumpung masih di awal, bisa join nih buat meramaikan acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Oke, sudah pada ready nih kayaknya ya. Coba aku cek-cek dulu nih, dari mana aja. Tadi kayaknya ada yang dari Riau ya. Ada yang dari Riau. Oke, baik. Semua sudah pada ready katanya. Siap, siap, siap. Oke, aku cerita sedikit nih mengenai Exabytes Developer Club ya. Pada sudah tahu belum? Oke, Exabytes Developer Club atau EDC itu merupakan komunitas developer yang dibentuk oleh Exabytes Indonesia, di mana setiap bulannya Exabytes itu rutin sih sebenarnya untuk menyelenggarakan event-event yang dikemas secara inovatif dengan target audiensnya specifically itu di developer. Nah, kita pun juga sebenarnya punya Facebook grupnya sendiri nih, khusus untuk komunitas Exabytes Developer Club sendiri. Jadi, kalian search aja gitu di Facebook, cari grup namanya Exabytes Developer Club. Kalian bisa join grup itu karena di situ tuh banyak teman-teman yang bergabung dan saling sharing, berdiskusi topik-topik mengenai cara pengembangan website, tips dan triknya seperti gimana, maupun topik-topik apa nih selanjutnya yang akan dibahas di event EDC berikutnya. Jadi bakal seru sih ya. Jadi monggo silakan langsung join aja. Pun juga kita punya social media pastinya, Exabytes Indonesia. Follow kita, subscribe, like ya. Facebook kita, Twitter, Instagram, YouTube, semuanya search aja Exabytes Indonesia, follow ya. Langsung di-subscribe juga. Karena pastinya Exabytes akan membagikan info-info menarik, promo-promo pastinya, event-event kita yang berikutnya, yang pastinya seru, dan insya Allah akan memberikan ilmu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi nggak bakal rugi, karena juga event kita free registration ya guys ya, jadi bakal menarik banget, bakal dapet e-certificate-nya juga, dan materi pemaparan. Nah itu juga mau aku sampaikan bahwa kalian nggak usah khawatir nih, jadi kalian tinggal registrasi, join aja, klik linknya, karena nanti materi pemaparan maupun e-certificate-nya pastinya akan dibagikan di akhir acara oleh tim Exabytes di Zoom chat kalian. Jadi nggak usah khawatir, stay tune aja, nikmati acaranya, mendengarkan materi pemaparannya juga, karena nanti di akhir acara stay tune gitu ya, karena akan dibagikan linknya gitu. Jadi nanti kalian tinggal klik dan download aja untuk mendapatkan e-certificate dan materi pemaparan pada siang hari ini. Baik, selain itu aku juga mau cerita mengenai pembicara pada siang hari ini. Ini menarik sih guys. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan yang namanya Mas Syahrul Rofi. Kita panggilnya Mas Rofi ya. Beliau adalah software engineer di Pinhome. Jadi dia sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun sebagai software engineer. Beliau fokus pada pengembangan web front end. Selain itu dia juga tertarik dengan penerapan website dan SEO. Kemudian Pinhome sendiri merupakan startup teknologi properti yang hadir dengan platform teknologi yang membantu digitalisasi properti. Wah, menarik banget ya. Jadi nanti kalian juga bisa cari ilmu gitu kan ya, mendengarkan materi pemaparan dari Mas Rofi mengenai cara membagi aplikasi website Anda menjadi proyek yang terpisah dengan yang namanya multizone. Nah, sebenarnya kayak multizone itu apa ya? Nanti kita juga harus cari tahu nih multizone itu apa, terus cara kerja multizone itu seperti gimana gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya juga ya lebih lanjut sama Mas Rofi selama pemaparan ya. Karena nanti juga ada di Zoom kalian kan ada Q&A box ya. Nanti juga bisa submit pertanyaannya di situ. Oke, sebelumnya aku juga mau sampaikan juga bahwa dari Exabytes kita juga banyak promo menarik ya, dan event-event yang akan coming soon hadir di hadapan kalian. Jadi kalau untuk promo, kita punya promo domain.id ya.
promo domain.id kita di harga Rp180.000 saja per tahun. Wah, menarik banget tuh, Rp180.000 saja per tahun. Tapi sampai hingga akhir 31 Maret ini aja guys. Karena di tanggal 1 April alias bulan depan gitu ya, sebentar lagi harga naik gitu loh. Jadi buruan, mumpung masih di 24 Maret nih ya, buruan sign up di exabytes.co.id, terus pilih domain kalian yang kalian mau ya, domain.id khususnya. Jadi langsung di secure khusus nama domain untuk website kalian sebelum harga naik. Oke, dan berikutnya aku juga mau sampaikan mengenai promo berikutnya, yaitu khusus buat kalian nih yang join di Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Kita menyediakan special offer tentunya ya, khusus buat kalian. Itu berupa kalian tinggal sign up lagi ke exabytes.co.id dan langsung mendapatkan free credit senilai Rp50.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan special promo code EDC 50K atau EDC 50K ya gitu. Dan kalian akan mendapatkan tambahan special discount lagi senilai Rp50.000 lagi. Wah, double tuh. Menarik banget ya, khusus buat kalian aja nih yang join di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Oke, dan terakhir juga aku mau sampaikan bahwa untuk kalian yang nanti mendengarkan materi pemaparan dari Mas Rofi, kalian juga sudah mulai bisa mensubmit atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di Q&A box ya. Karena nanti di akhir acara juga kita akan announce 5 penanya terbaik ya. 5 penanya terbaik akan mendapatkan saldo OVO. Wah, itu double ya. Udah dapat ilmu yang bermanfaat buat kalian dan ditambah lagi dapat saldo OVO. Tunggu apa lagi? Jadi nanti langsung ditulis aja pertanyaannya ya di Q&A box kalian di Zoom kalian. Terus nanti kita akan announce atau umumkan 5 penanya terbaik di akhir acara. Jadi stay tune sampai edisi pada siang hari ini selesai. Dan terakhir aku juga mau sampaikan juga nih bahwa nanti coming soon di bulan Mei ya, kita akan adakan event kita berikutnya, annual event kita, yaitu SME Digital Fest. Jadi yang penasaran SME Digital Fest itu apa, terus eventnya tanggal berapa segala macam, nanti stay tune aja, follow dulu social media kita Exabytes Indonesia untuk tahu info berikutnya. Baik, udah pada siap belum? Sebelum kita mulai panggil Mas Rofi nih ke hadapan kita semua, ada baiknya kita mendengarkan opening speech ya, opening speech dari country manager kita, Bapak Indra Hartawan. Kepada Bapak Indra Hartawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tadi saya lihat keseruannya di ruang Zoom ya. Banyak banget yang udah join ya. Ada 100 tadi kalau nggak salah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian ya bisa menikmati acara ini sampai akhir. Tadi seperti Mbak Ayu bilang, buat e-sertifikat itu hanya buat kalian yang ada di room Zoom ini saja ya. Jadi untuk yang menonton dari Facebook ya atau mungkin dari YouTube tidak ada sertifikatnya. Jadi buruan diajak teman-temannya kalau emang lagi pengen butuh banget ya untuk tahu ilmunya dan kemudian juga pengen dapetin sertifikat dan materinya, harus join di room Zoom ini ya. Oke, mungkin sebagai pembukaan saya mungkin terima kasih dulu ya kepada Mas Syarul Rofi yang saat ini sebagai software engineer di Pinhome ya. Terima kasih Mas Rofi atas waktunya ya, sudah meluangkan waktu nih buat teman-teman yang ada di Exabytes Digital Club dan sharing nih agak teknis ya tentang tadi web developer. Tapi saya yakin ini akan menarik semua bahasanya buat teman-teman, karena kan teman-teman semua audiens di sini saya yakin pengen tahu nih gimana sih caranya manage multi project tapi bisa efektif. Nah ini mungkin Mas Rofi nanti bisa bantu dengan jawabannya ya seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya saya juga berterima kasih pada kru yang bertugas di hari ini, cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan balik lagi mungkin sebagai apresiasi buat tim yang sudah membuat acara ini,
ya kita minta teman-teman stay sampai akhir karena jangan lupa nanti di akhir acara tetap ada hadiah menarik ya buat teman-teman menangkan. Berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, Exabyte Developer Club ini sebenarnya punya Facebook group. Bisa kalian kalau misalnya mau sharing sesuatu, kemudian tanya-tanya ya, mungkin bisa raise aja question di sana gitu ya. Kemudian karena di sana banyak developer, jadi mungkin bisa ada yang bantu jawab atau mungkin kalau misalnya ada dari admin ya yang bisa jawab, pasti kita akan bantu. Dan ini juga disiarkan secara rutin di Facebook grup Exabyte Digital Club. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan ya subscribe aja di page itu, nanti setiap ada live terbaru pasti kalian dapat notifikasinya. Ya mungkin dari saya itu aja. Sekali lagi pesan saya masih banyak event-event menarik dari Exabyte dan silakan dipantengin aja di exabyte.co.id/events atau lagi-lagi seperti Mbak Ayu bilang sosial media kita dicek terus atau mungkin di subscribe ya supaya tidak ketinggalan event-event menarik selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ayu sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra Hartawan, selaku Country Manager dari Exabyte Indonesia telah memberikan opening speech pada acara Exabyte Developer Club pada siang hari ini. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih dari tadi ya. Sebelum dimulai, mungkin kalau yang mau grab snacks gitu ya, cemilan-cemilan, ditarik-tarikin dulu gitu ya, karena nanti sambil dengerin materi pemaparan boleh sambil ngemil-ngemil ya, nggak masalah. Oke, mungkin aku bisa mulai panggil ya Mas Syahrul Rofi sebagai narasumber pada siang hari ini yang akan berbicara mengenai split your web application with multi-zone. Dan kita panggil dulu deh Mas Rofinya. Mas Rofi, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, Mas Rofi, apa kabar nih? Sehat kah? Sehat, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Ayu. Iya, alhamdulillah sehat ya. Baik, Mas Rofi, kesibukannya pada hari ini dan so far nih lagi masih WFH WFO ini, kesibukannya apa aja nih Mas selain bekerja juga? Ya, selain bekerja di Pinhome, saya juga bikin beberapa produk sendiri ya, di antaranya link shortener. Tapi ya itu produk kalau saya gabut aja gitu, saya garapnya. Ya selain itu melakukan hobi-hobi saya sih, seperti main game dan lain sebagainya. Oke, baik Mas Rofi. Menarik ya. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol soal ini ya Mas ya, yang namanya multi-zone ya. Ini kayaknya mesti disampaikan dulu nanti di awal pemaparan apa sih itu multi-zone gitu. Jadi teman-teman yang join pada siang hari ini juga aware mengenai multi-zone itu sendiri ya Mas Rofi ya. Iya, benar, Mbak. Oke, Benar, benar. sudah siap ya Mas Rofi? Mungkin Ya, kita mulai aja materi dari Mas Rofi pada siang hari ini. Jadi aku persilakan Mas Rofi untuk share screen materinya. oke, let me share my screen ya, Kak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang menjelang sore semuanya. Ya, perkenalkan, saya Rofi, software engineer di Pinhome. Sebelum kita bahas tentang multizone dan web app splitting, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan saya sendiri. Jadi, saya ini sekarang bekerja sebagai software engineer di Pinhome, tapi lebih fokus ke front-end web development. Uh, di Pinhome udah 1 tahun lebih ya, dan secara keseluruhan, year of experience saya sebagai front-end engineer itu ada sekitar 2 tahun lebih. Di perusahaan sebelumnya, saya pernah membantu untuk meningkatkan Core Web Vitals Core, salah satu microsite mereka. Dan sekarang di Pinhome ini saya dipercaya untuk maintain Pinhome Customer Web, yaitu pinhome.id, memaintain dari sisi repositorinya. Oke, selanjutnya mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Pinhome. Apa itu Pinhome? Jadi Pinhome itu adalah salah satu suatu end-to-end platform untuk property seeker. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini tentang Pinhome.
Oke, Atau semua prosesnya gimana? langsung dari smartphone. Selain menyediakan Oke. layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah. Halo, rumah berantakan atau baru pindahan? Ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Oke, teman-teman. Jadi itu dia ya, perkenalan dikit dari Pinhome. Jadi di Pinhome ini user bisa mencari properti, bisa menemukan properti juga, kemudian bisa reach out ke agent, bisa melakukan transaksi dan bisa mensimulasikan KPR juga. Tapi selain itu, Pinhome juga menyediakan layanan home service. Nah, itu dia pengenalan dari Pinhome. Dengan layanan-layanan tersebut, di website Pinhome kita mempunyai search result page, yaitu page yang berisi hasil user mencari properti, list properti ada di search result page. Ada juga properti atau project detail page. Nah, tapi dua page itu kita mempunyai isu. Dari isu-isu ini kita akan berangkat kenapa kita memilih approach multi-zone sebagai solusi untuk solving isu-isu ini. Jadi di property atau project detail page ini performance-nya belum begitu bagus. Property atau project detail page Pinhome ini belum begitu bagus. Dengan kata lain, core web vitals-nya masih di bawah 50. Dan setelah kita coba untuk improve core web vitals, kita mempunyai beberapa tantangan. Di antaranya, ada banyak library yang kita gunakan. Oke, maaf teman-teman, sebelum ke sini, saya ingin menyampaikan dulu di Pinhome itu, di Pinhome Web khususnya, kita menggunakan tech stack-nya itu Next.js sebagai web framework. Kita juga menggunakan React.js sebagai UI library-nya. Ya, of course, kita harus menggunakan Next.js ya, karena kita menggunakan Next.js. Dan kita menggunakan Undesign sebagai UI library. Oke, jadi itu kenalan sedikitnya tentang tech stack-nya. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi di sini tuh kita ingin improve core web vitals. Core web vitals itu adalah salah satu measurement untuk web performance. Di antaranya ada contentful LCP, largest contentful file. Itu mengukur gimana suatu page bisa cepat merender konten yang paling gede. Terus ada juga FID atau first input delay, itu mengukur interactivity dari suatu page, dan ada juga cumulative layout shift, itu mengukur layout shifting, apakah layout shiftingnya nggak terlalu gede atau gede gitu shifting di layout ketika initial loadnya. Nah, itu tentang core web vitals ya, tapi nggak akan saya jelaskan lebih lanjut karena beda topik ya. Jadi kita ingin meningkatkan hal itu gitu. Tapi ketika kita mencoba meningkatkan hal itu, ada banyak tantangan. Di antaranya, misalkan, kan tadi udah saya jelaskan sedikit, kita menggunakan Undesign. Nah, tapi kita menggunakan Undesign yang versi jadul gitu ya. Yang masih versi 3. Kita ingin upgrade ke versi 4 biar lebih mudah dari sisi tree shaking-nya. Tapi itu tidak bisa susah gitu, susah kita migrate-nya karena akan mengganggu page lain gitu, nggak. Jadi ketika kita ngebenerin page detail page itu akan tersenggol gitu page lainnya karena ya menggunakan package yang sama juga gitu kan, karena ini dalam satu repository. Terus secara global, secara satu web apps ini kita masih relies on Redux, dan dari saya pribadi ada kecurigaan ke situ gitu. Redux mempengaruhi bundle size yang gede, dan selain Redux juga kita pakai Redux Tang ya di dalamnya. Tapi kita nggak bisa serta-merta menyingkirkan
Redux karena ya itu dipakai secara global meskipun misalkan detail page tidak memakai Redux, tapi karena secara global app-nya udah memakai Redux ya mau nggak mau tetap ke bawah ke bundle size meskipun nggak kita pakai. Nah, dengan tantangan-tantangan ini kita ingin mencoba memisahkan gitu detail page ini dari website utama Pinhome gitu supaya tantangan-tantangan ini bisa tereliminasi gitu. Selain itu, kita juga mempunyai suatu requirement, suatu kebutuhan untuk membuat landing page, static landing page untuk setiap kota. Dan static landing page ini berupa search result page yang tadi udah saya jelaskan. Mungkin struktur URL-nya seperti ini, seperti yang ada di contoh di slide. Tapi untuk sekarang yang udah ada di production itu, nggak semua kota mempunyai static landing page karena keterbatasan server ya. Seperti yang kita tahu, Next.js itu menggunakan incremental static regeneration ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah familiar dengan Next.js menggunakan itu untuk meregenerate static page. Jadi di Next.js itu static page di generate ketika proses build dan revalidate kalau kita sediakan. Revalidate itu jadi kayak semacam memperbaharui data yang dibutuhkan oleh static page pada interval waktu tertentu. Dengan kita mengaktifkan revalidate ini, maka semua page yang butuh semua page yang di-generate sebagai static page akan di-revalidate atau dibuild ulang gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan semua kota dan kombinasi filter dan kombinasi basic filter itu dibikin static page-nya, itu akan ada banyak banget page-nya. Jadi kota dan kabupaten di Indonesia itu kan ada sekitar 500-an ya. Saya lupa lagi eksaknya. Dan kalau kita kalikan dengan basic filter untuk user mencari properti, jadi di Pinhome itu kan ada properti yang disewa, properti dijual, properti baru, atau dari sisi building type-nya ada properti rumah dan lain sebagainya. Nah, itu jika kita kombinasikan jadi ada sekitar 12 ribuan page. Dan itu banyak banget. Jadi nggak memungkinkan untuk kita gabungkan di website utama Pinhome. Ini bisa tereksekusi kalau misalkan udah kita coba dipisahkan gitu repositorinya. Nah, tapi gimana caranya memisahkan repositori kemudian ketika kita menampilkan ke usernya itu udah jadi tergabung lagi gitu. Jadi nggak kelihatan. Coba di next dulu. Jadi dengan adanya challenge ini kita ingin memisahkan ya. Ingin memisahkan detail page ke repo sendiri, terus result page yang static ke repo sendiri. Tapi gimana caranya ngegabunginnya lagi? Maka setelah kita cari-cari tools apa sih yang memungkinkan hal seperti itu, kita discover ada yang namanya multizone gitu di Next.js. Nah, kebetulan ya kita menggunakan Next.js dan Next.js udah support hal ini gitu. Nah, nanti kalau nggak salah teman-teman bakal dapat slide-nya. Di slide-nya itu udah dicantumin ya ke dokumentasi multizone Next.js. Jadi di multizone ini pada dasarnya kita menggunakan URL rewrite gitu untuk merewrite suatu URL dengan page lain. Intinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Tapi gimana caranya? Maka masuklah ke hal yang ditunggu-tunggu, ke demo. Multizone masih bingung nggak ya? Jadi multizone itu ya pada dasarnya URL rewrite. Kenapa disebut multizone? Karena zone-nya bisa lebih dari satu gitu. Jadi zone deployment si web servernya bisa lebih dari satu gitu, nggak cuma web utamanya aja. Makanya dinamakan multizone. Oke, kita masuk aja ke demo. Kelihatan nggak ya demonya? Oke, mari kita mulai demonya. Jadi kita punya dua repositori. Yang pertama orchestrator. Tapi di sini saya nggak akan ngambil contoh web Pinhome ya. Jadi ini saya bikin sendiri. Jadi kita ambil contoh Rofi.link, produk yang udah saya kerjakan. Ya sedikit promosi juga. Dan saya bikin multizone orchestrator ya katakanlah. Ini sebagai orkestratornya.
orchestrator itu jadi ibaratnya yang menghubungkan antara zone-zone yang mau kita gabungkan ini. Dan kebetulan ini cuma ada satu zone ya di contoh ini, yaitu rovi.link. Dan ya, di sini kita coba jalankan local development-nya. Ini udah online ya di localhost 2500. Kita coba running. Dan tampilannya seperti ini. Dan di sini, dengan URL rewrite ini, kita mendefinisikan source ini yang berasal dari internal orchestrator. Path-nya tuh ke root-nya tuh ke /link/path apapun. Ini wildcard ya. Jadi /link terus /path apapun bakal dialihkan, bakal di-rewrite oleh page content yang ada di sini. Yang ada di sini tuh link shortener URL sudah saya define di env ya. Ini isinya localhost 2500. Codingnya kurang besar. Oke, thank you. Ini gimana? Nah, yang gede nggak? Gimana guys? Di chat aja. Ini saya perlebar lagi aja ya. Gimana? Oke, udah jelas ya? Jadi di orchestrator ini ya kita bikin, kita menghubungkan path yang ada di sini. Link ini bakal dialihkan, si page-nya bakal ditulis oleh yang ada di sini gitu, yang ada di link shorten URL terus path apapun. Dan ini tuh isinya udah saya define di env localhost 2500 gitu, sesuai yang ada di rovi.link ini. Oke, mari kita coba jalankan local development di orchestratornya. Ini portnya udah saya bikin berbeda biar nggak konflik, 9876. Dan kita jadi lambat ya. Kita coba langsung akses ininya ya. Kan tadi source-nya /link. Ya udah kita coba langsung /link. Expected-nya harusnya kayak gini harusnya. Harusnya tampilannya seperti ini. Tapi ini enggak ya. Kenapa tampilannya berbeda dengan ini? Karena masih ada yang kurang dari konfigurasi yang kita bikin. Coba kita lihat networknya. Jadi si 9876 ini udah nge-fetch konten JS. Ini kurang tinggi. Kalau network kelihatan nggak guys? Udah nge-fetch konten JS tapi dia nge-fetch-nya ke URL 9876, ke port 9876. Padahal yang pengen diakses itu port yang ini ya, 2500. Makanya yang ditampilin adalah page yang defaultnya dari Next.js, bukan page yang ini. Gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa memaksa request URL ini ke URL yang kita inginkan gitu. Ini kan 9876. Nah, kita lihat dulu ini triggernya dari mana nih. Ya, Tor. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Jadi, ini kenapa ke dirinya sendiri? Karena ya, ini dimulainya dengan / kan. Jadi, ya, yang kita inginkan ini tuh pengennya dimulai dengan HTTP localhost 2500 kan. Makanya, ini nggak bekerja dengan baik. Karena ini bukan localhost 2500. Jadinya, ya kita harus upgrade next config di sini nih. Nah, untuk memaksa hal seperti itu, untungnya Next.js sudah menyediakan config yang bisa bisa menambahkan prefix di sini gitu. Bisa menambahkan prefix di asset JS. Untungnya Next.js ada hal seperti itu. Untungnya kalau nggak ada ya kita nggak bisa lanjut gitu demonya. Nah, namanya itu asset prefix. Nah, karena kita ingin nambahin prefix di sini nih. Prefixnya itu harusnya kan 2500 ya. Localhost 2500. Jadi ya udah kita tambahin aset prefixnya di sini HTTP localhost 2500.
Tapi sebaiknya kalau untuk production jangan kayak gini ya, harus pakai YNV biar lebih scalable. Dan ketika deploy ya ini buat demo aja, karena next config-nya udah berubah, jadi kita harus ulangi lagi ya Yandate-nya. Oke, kita refresh. Apakah page-nya udah benar atau belum gitu, kita cek ya. Ini masih loading ya, lama. Pocket hang up. Nah, ketika kita refresh 9876/link, maka yang nge-compile malah reponya ini, yang reponya localhost 1500. Padahal kita jalanin 9876. Kenapa? Karena rewrite-nya udah berjalan dengan benar gitu, dan ini request-nya udah benar ke 2500, dan yang terrender di sini adalah page-nya yang dari rofi.link ini gitu. Nah, seperti yang kita tahu, ya, Next.js itu menerapkan file-based routing, dan di sini nggak ada sama sekali page slash link gitu ya, nggak ada, cuma homepage terus API root, dan API root-nya ini yang default dari Next.js semua, dari create next app. Dan ya ini benar, tapi ada masalah baru nih. Di sini asetnya ter terload dengan baik ya. Yang ini SVG terload dengan baik. Ini PNG terload dengan baik, tapi di sini PNG-nya nggak keload dengan baik gitu. Mari kita cari tahu kenapa ini nggak terload dengan baik. Karena ini kan kita ketika masuk ke ini kan kita handle image menggunakan next image ya. Dan next image itu behavior-nya jadi dia kayak semacam bikin URL handler sendiri. Tapi karena diaksesnya di 9876, maka handlernya ya ke 9876 lagi. Bukan ke 2500 gitu. Jadi di sini juga kita harus menambahkan config image seperti sebagaimana config image yang ada di sini. Karena ini asalnya dari Cloudinary ya, jadi ya udah kita kopas aja. Ada di sini. Harusnya udah bener lagi ntar. Oh ya, harus di restart ya, karena config-nya yang berubah. Ya, kita restart lagi. Nah, udah bener tuh. Udah bener. Oke, kita coba fitur dari websitenya ya, yaitu bisa menyingkat link. Kita coba ya, apakah berjalan dengan benar atau enggak. Kita coba mau nyingkat apa nih? Pinhome.id ya misalkan. Kita singkat jadi pin. Nah, ini nggak berjalan dengan baik juga proses penyingkatannya. Nah, ini saya kasih tahu dikit dulu. Jadi, ketika kita klik singkat ini bakal nge-fetch ngirim post ke API root yang ada di localhost 2500 ini. Tapi di sini malah nge-fetch-nya ke ini 9876. Padahal di sini tuh nggak ada API root-nya, cuma API root hello aja kan, nggak ada API URL post, nggak ada. Jadinya ya wajar 404 not found gitu responnya. Kenapa? Karena yang API root ini belum kita rewrite. Apakah API root bisa di rewrite? Kita coba dulu aja. Kita coba source-nya, API root-nya kita rewrite semua. Karena berubah, ulangi lagi. Jadi ntar harus ngulang lagi juga ini. Kita coba. Dan ya, udah bisa ya.
tadi udah berjalan dengan baik si rewrite-nya. Si rewrite API root-nya udah berjalan dengan baik dan linknya udah tersingkat. Nah, jadi API root ternyata bisa menggunakan rewrite juga. Terus kita coba masuk ke page about di sini ya. Dan page about di sini tuh didefinisikan di yang 2500. Kita coba masuk. Ini wajar 404 karena di sini nggak ada page about ya. Di 9876 dan rewrite-nya belum didefinisikan. Nah, ya udah untuk mengatasinya kita harus mendefinisikan rewrite ini. Ya udah kita coba definisikan rewrite-nya. Ini kita udah definisiin ya pakai wildcard ini, tapi ini harus diawali dengan slash link si root-nya. Karena ini langsung slash about, jadi slash about jadi nggak bisa, harus definisiin sendiri gitu. Gitu. Jadi ya rewrite ini intinya untuk menggabungkan page-page yang udah kita buat di repo yang lain gitu intinya. Oh ya, ini berubah. Nah, udah masuk ke page about ya. Kita masuk ke page about juga di yang ini ya, di yang 2500. Oke, tampilannya sama. Kita coba kembali ke halaman depan di sini ya, di yang originalnya. Oke, benar ke sini. Tapi kalau kita coba kembali ke halaman depan di sini, malah ke ini, ke homepage-nya di 9876 dan ya itu wajar. Dan jadi ini kekurangannya multizone. Jadi biar multizone bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal, kita harus usahakan si struktur URL-nya usahakan harus sama gitu. Seperti ini. Ini about dengan about. Tapi ini beda kan. Ini homepage-nya di link shortener di localhost 2500. Tapi ketika masuk ke 9876 malah ada slash link-nya gitu. Gitu. Jadi ya sebaiknya kalau kita ingin berjalan mulus di sini di multizone, sebaiknya nggak kayak gini gitu strukturnya. Strukturnya harusnya sama. Ya udah kita coba samain ya. Kalau kayak gini, ini saya komen dulu. Harusnya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Oh, enggak. Ternyata enggak ya. Ya, nanti kita cari tahu kenapa yang homepage nggak bisa. Kayaknya karena masih ada homepage yang aslinya di sini. Tapi harusnya rewrite itu nggak kayak gitu. Harusnya rewrite itu harusnya sistem routing Next.js itu melihat rewrite-nya dulu gitu harusnya. Ya, harusnya sih kayak gitu. Gitu ya. Jadi demonya kayaknya cuma segini aja. Jadi untuk demonya cuma segini. Mungkin saya akan lanjut lagi ke kesimpulan ya. Jadi intinya multizone ini menggunakan proses URL rewrite, tapi ini tuh sebagai salah satu solusi supaya kita bisa memisahkan page-page tertentu dari web app yang gedenya gitu. Nah, dengan kita memisahkan ini, cross-nya, ketika memisahkan, otomatis membuat repositori baru. Ketika membuat repositori baru, otomatis kita bisa menggunakan latest teknologi yang ingin kita gunakan. Misalkan kita masih release on Undesign, maka ya kita bisa menggunakan latest versionnya. Terus ketika kita ingin improve core web vitals, kita nggak usah khawatir akan menyenggol page lain. Karena ketika kita fokus di detail page, di repo baru,
ya yang kena pengaruh akan cuma repo baru itu aja. Dan cons-nya eh, salah satunya tadi si URL-nya harus strukturnya harus sama biar lebih simpel migrasinya. Dan ya ini salah satu migrasi yang long journey gitu. Terus ketika kita belum punya komponen library dan ya ntar ketika pada prakteknya bakal mengulang-ulang gitu, bikin komponen sendiri, setupnya bikin baru lagi, terus fungsinya repetitif. Maksudnya repetitif itu ada di orchestrator, terus ada juga di zone-nya. Nah itu pros and cons-nya. Mungkin dari saya segitu aja. Dan jika teman-teman ingin menghubungi saya bisa via LinkedIn. LinkedIn-nya udah saya singkat ya linknya. Rofi.link/LinkedIn. Atau bisa hubungi via Twitter saya ya. Rofi Syahrul. Atau Instagram juga dengan username yang sama, Rofi Syahrul. Kalau kalian ingin tahu, teman-teman ingin tahu tentang Pinhome, bisa follow IG-nya pinhome.id. Itu tentang Pinhome dan layanannya. Kalau ingin tahu gimana employee di Pinhome, itu bisa dikepoin live at Pinhome ya, atau di LinkedIn-nya Pinhome. Kalau ingin cari-cari properti bisa di pinhome.id. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Exabyte atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak juga Mas Rofi atas pemaparannya juga, live demonya juga sangat detail ya. Teman-teman juga dari tadi nanyain nih codingannya bisa didapetin nggak gitu. Kalau materi pemaparan sih nanti bisa di-download ya teman-teman. Nanti kita share linknya termasuk e-certificate. Namun kalau masalah codingnya gitu kan karena berupa live ya tadi ya. Iya, Jadi gampang sih nanti tinggal kita pasti nanti tayangkan replaynya gitu loh. Videonya akan ditayangkan ulang pastinya di Facebook dan YouTube-nya Exabytes Indonesia. Jadi kalian bisa tonton dari awal. Jadi bisa tahu step-stepnya tadi Mas Rofi soalnya cukup detail gitu. Jadi lebih enak kalau ditonton ulang dari awal seperti itu. Kalau tadi mungkin banyak yang ketinggalan ya Mas Rofi. Seperti itu. Nah, tadi aku cukup dapat gambaran ya mengenai multi zone. Ternyata memang sangat memudahkan untuk permasalahan memilah atau memisah ya halaman-halaman, namun pasti ada pros and cons-nya juga dan mungkin harus selalu up to date juga nih dengan latest technologies untuk mendukung kinerja dari penggunaan multizone itu sendiri. Baik, seperti itu ya Mas Rofi ya. iya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mas langsung. Nih lumayan banyak nih Mas dari tadi atensinya sangat antusias banget nih dari teman-teman. Udah join sekitar Banget ya. 150-an nih Mas Rofi. Yang nonton Mas Rofi. Nah, ini pertanyaannya mungkin sangat banyak sebenarnya, cuman kayaknya Menarik karena ini. kita apa namanya selesai jam 3 sore nanti, mungkin tidak semua pertanyaan, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya tidak bisa dibacakan semuanya, tapi ini saya coba bacakan satu persatu ya ke Mas Rofi ya. Oke, dari Mbak Melihar nih nanya ke Mas Rofi, jenis properti apa saja sih yang dapat ditemukan di Pinhome? Kemudian gimana sih komitmen Pinhome nih terkait keamanan data user? Karena kan belakangan ini banyak kayak hacker-hacker ya, kasus peretasan gitu. Gimana tuh Mas Rofi cara mengatasinya mungkin? Eh, saya jawab yang pertama aja ya. Soalnya jujur ya saya kalau ditanya bagaimana komitmen Pinhome, kalau saya jawab secara pribadi ya kurang capable gitu ya. Untuk jenis properti apa saja yang dapat ditemukan di Pinhome itu kita bisa mencari rumah, apartemen, ruko, kantor. Selain dari sisi tipe bangunan juga, user bisa mencari apakah yang ingin dicari itu berupa rumah baru, apartemen baru, ruko baru, atau bisa cari juga rumah bekas, bisa dicari juga, atau yang lelang juga bahkan bisa dicari di Pinhome. Terus dari sisi tipe listing bisa user bisa mencari juga yang tipenya dijual ataupun disewa. Ya, Oke. untuk yang kedua, bagaimana komitmen Pinhome terkait keamanan data user itu, kalau saya jawab simpelnya ya itu udah ada di apa ya kebijakan privasi, syarat dan ketentuan itu udah ada, tapi bagaimana komitmennya saya sendiri kurang
kurang capable ya untuk jawab ini ya, karena ini lebih ke security. Tapi dari sisi legalnya kan udah ada kebijakan privasi Ya, gitu. baik Mas Ya terima Rofi. kasih banyak pertanyaannya, Ya, Melihar nih. ya baik. Mungkin nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung reach out langsung ke website Pinhome ya. Mungkin di situ sudah ada technical support dari Pinhome sendiri pastinya bisa menjawab Ya. pertanyaan mengenai hal tadi ya, security. Tuh, oke. Lanjut pertanyaan berikutnya Mas Rofi dari Mas Theo nih. Mau tanya, saat tadi Mas Rofi mengcoding web tadi ya, Mas Rofi itu benar-benar nulis semua code-nya itu atau ambil pack-pack dari internet? Karena kan soalnya sekarang itu coding bisa dipermudah karena sudah banyak pack dari internet yang membuat pengerjaannya jadi lebih cepat. Seperti itu Mas Rofi. Kira-kira gimana ya? Yang tadi didemoin itu Rofi.link ya, dan itu ya pakai bikin sendiri sih. Wah, Tapi ya pakai tools yang udah ada gitu, seperti Next.js, terus CSS-nya pakai Tailwind, dan developer experience ya buat ningkatin developer experience-nya pakai TypeScript. Dan ya paling pakai yang udah adanya tuh dari sisi tools ya, tapi dari sisi code-nya bikin sendiri sih, itu karena kegabutan saya sih, dan pengen bikin serial shortener sendiri gitu. iya ya. Kalau yang tadi ditunjukin ya, Iya kalau ya. konteksnya yang tadi aja. Ya bukan gabut Mas, emang sudah expertise-nya Mas Rofi di coding seperti itu. Ya, oke. Baik, mungkin lanjut satu atau dua pertanyaan lagi nih. Dari Dian Arif, Mas Rofi, kapan kita harus baca elements, network, console, atau source saat membuat multizone? Jadi maksudnya saat dijalankan code-nya itu nggak muncul pesan error gitu di websitenya. Gimana tuh Mas? Oh, oh itu salah satu cara debugging kan. Eh, Bagaimana cara kita tahu apakah harus buka elements, network, Ya, console, atau source. Itu kan eh, salah satu cara strategi kita untuk mendebug suatu error di aplikasi kan. Nah, yang pertama ya kita lihat dulu, untuk melihat errornya apa ya pastinya kita lihat konsol dulu gitu. Setelah lihat konsol, oh errornya kayak gini, bisa diklik kan di konsol itu. Mungkin nantinya bisa diarahkan ke source. Terus kalau misalkan errornya ternyata di network, bisa kita lihat networknya. Yang paling pertama dibuka pasti konsol dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di konsol nggak ada, mungkin errornya ada di sisi server gitu. Kayak tadi kan Next.js itu server side, mungkin di sisi servernya ya kita harus lihat terminal kalau kayak gitu. I see. Ya, nanti dengan seiring bertambahnya pengalaman, kita semua ya pasti bisa membedakan kapan harus lihat elemen, kapan harus lihat networknya, kapan harus lihat konsolnya gitu. Dia harus sering latihan ya Mas ya berarti. Sering debugging, sering dapat error. Oh, I see. Baik, baik. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa terjawab. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Rofi. Terakhir nih. Ya banyak banget pertanyaannya Iya, nih. Maaf ya, banyak banget maaf nih. ya guys, nggak bisa dijawab satu-satu. Iya, pada antusias banget nih sama topiknya Mas Rofi. Dari Mas Zulfahmi, Mas Rofi, untuk URL rewrite multizone itu sama nggak sih dengan HT access atau HT access? HT access. Ah ya, Ya gak apa-apa, Mbak. HT access ya, saya sebelumnya juga pernah mendengar, tapi koreksi ya teman-teman kalau misalkan yang saya sampaikan di sini salah. Tahu saya HT access itu di config-nya lewat kayak servernya ya. Mungkin misalkan kita pakai engine X ya, berarti di config-nya di level engine X-nya. Mungkin kayak gitu ya. Tolong koreksi ya. Setahu saya HT access itu hanya bisa apa ya namanya? Bisa nge-rewrite dari sisi URL path-nya aja. Saya kurang tahu apakah HT-Access punya kemampuan untuk nge-rewrite dengan melihat seperti user agent, melihat query string juga apakah bisa atau enggak. Nah, Next.js Rewrite ini bisa melihat, bisa mengconsider query string juga, bisa mengconsider
user agent atau apa ya, bisa mengconsider headers dari URL-nya. Nah, saya kurang tahu apakah htaccess bisa atau enggak gitu. Tapi ada kemungkinan juga sih Next.js pakai di dalamnya pakai htaccess, dan saya kurang tahu itu. Tahu saya sih ya Rewrite Next.js itu punya kemampuan untuk melihat headers dan query string, dan saya tuh nggak kurang tahu htaccess bisa atau enggak gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya teman-teman tadi apa penjelasan dari Mas Rofi. Baik, nggak apa-apa Mas Rofi. Nanti mungkin kalau yang masih kepo, masih penasaran, karena nih sebenarnya pasti bahasannya multizone nggak hanya simple seperti itu aja ya, Mas. Pasti di dalamnya masih ada komponen-komponen yang bisa dikulik-kulik lebih lanjut lagi, dipelajari, dan Iya, again ini semua adalah proses apa ya, istilahnya trial and error, harus sering latihan, harus sering menemuin banyak error dulu gitu ya. Nanti mungkin kalian sambil apa sih latihan gitu ya, sambil mungkin kalau ada yang mau ditanyakan pas kalian lagi proses pembelajaran itu dan latihan, misalnya menemukan error atau gimana, mungkin tadi sudah dicatat ya sosmednya Mas Rofi. Jadi nanti bisa langsung colek-colek Mas Rofi kali ya Mas Rofi kalau ada yang mau ditanya-tanya dari teman-teman. Baik. iya. Oke, itu dulu mungkin Mas Rofi. Saya ada tambahan, Mbak. Iya? Saya ada tambahan sedikit. Oh baik, Jadi silakan Mas Rofi. tadi kan ada pertanyaan apa ya? Kodenya bisa diakses nggak? Gitu. Tadi ada kayak gitu ya, Mbak? Oh iya benar. Ya itu bisa, teman-teman bisa lihat di GitHub saya ya. GitHub saya username-nya sama dengan Twitter, Rofi Syahrul. Nah, teman-teman bisa akses di situ kalau mau lihat rofi.link-nya. Tapi untuk yang multizone-nya belum saya push ke GitHub, masih di lokal saya. Terus tadi itu ada pertanyaan semacam bisa share global state nggak, kayak gitu-gitu. Itu ya teman-teman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu jadi belum bisa dijawab. Mungkin bisa kita diskusi di belakang gitu. Ya, Mas Rofi boleh Atau dibantu di grup. ketikin juga nggak tadi link GitHub-nya di kolom chat nih, mumpung masih pada menunggu jawaban Mas Rofi. Oke, itu ya teman-teman ya, github.com/Rofi Syahrul. Jadi bisa langsung lihat juga tadi contoh codingan-codingannya di langsung di channelnya GitHub-nya Mas Rofi. Atau tadi yang saya sampaikan bisa tonton juga tayangan ulangnya di Facebook dan YouTube-nya Exabytes Indonesia. Baik, ada lagi mungkin Mas Rofi untuk merecap materi multizone pada siang hari ini sebelum saya tutup. Eh, Rekapnya paling ya saya mau tekankan lagi untuk menggunakan multizone ini supaya nanti pada prakteknya lebih simple. URL pattern atau URL strukturnya disarankan untuk disamakan antara server dengan zones-nya. Terus untuk assets saya sarankan untuk menggunakan CDN instead of local assets supaya lebih mudah dalam manage source-nya gitu, source dari asetnya. Oke, baik. Itu dulu ya Mas Rofi ya. Sebenarnya masih pengennya Iya, ngobrol-ngobrol terus ya nih itu sih, kayaknya. conclusion-nya itu aja. Baik Mas Rofi, terima kasih banyak dari Exabytes Indonesia dan tim semuanya. Saya thank you juga ke Mas Rofi atas kesempatannya dan membagi ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah buat kita semua pada acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa next event bisa kolaborasi lagi ya Mas Rofi ya. Iya, ya. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Exabyte. Baik, terima kasih Mas Rofi. Selamat siang. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah atensinya sangat luar biasa pada siang hari ini dan sudah stay tune sampai di akhir acara. Dari kami ingin menyampaikan lagi-lagi untuk materi dan materi pemaparan yang tadi disampaikan oleh Mas Rofi dan juga e-certificate, linknya sudah bisa dicek tuh, tim kita dari Exabyte sudah share linknya di kolom chat di Zoom kalian ya. Bisa diklik dan di-download untuk materi dan e-certificate-nya. Jadi nggak usah khawatir, bisa langsung dapatkan di situ. Kemudian kita juga hari ini luar biasa juga kita sudah restream live juga di YouTube dan Facebook kita
Exabytes Indonesia. Dan aku mau menyapa dulu nih, say hi dulu untuk Mas Tian, Mas Stefanus yang udah join di YouTube nih ya, YouTube Exabytes Indonesia, dan nonton Exabytes Developer Club di YouTube. Mungkin nanti nextnya bisa join di Zoom juga, atau bisa di share-share nih mengenai event Exabytes Indonesia berikutnya. Jadi nextnya bisa join lagi ya Mas ya. Oke, kemudian aku juga mau sampaikan juga bahwa Exabytes masih ada promo domain.id di harga Rp180.000 saja per tahun sampai tanggal 31 Maret akhir bulan nanti, karena di tanggal 1 April atau bulan depan harganya sudah naik. Jadi buruan langsung cari-cari domain yang menarik buat kalian, langsung diamanin dari sekarang karena harganya masih sangat affordable, sangat menarik nih. Rp180.000 saja per tahun sebelum harga naik di bulan depan. Oke. Dan berikutnya adalah khusus buat kalian yang join di Exabytes Developer Club pada siang hari ini, kalian berhak mendapatkan special offer menarik nih dari Exabytes, yaitu kalian cukup sign up aja di websitenya exabytes.co.id untuk mendapatkan free credit senilai Rp50.000 dan juga tinggal mencantumkan promo code EDC 50K atau EDC 50K untuk mendapatkan special diskon lagi senilai Rp50.000 untuk semua produk dan layanan dari Exabytes. Jadi menarik ya, double tuh, 50.000 tambah 50.000 lagi. Buruan buat kalian yang khusus untuk join di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow social media Exabytes, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kita. Search aja Exabytes Indonesia untuk selalu up to date info-info, promo-promo, dan event kita berikutnya ya. Yang pastinya sangat menarik, berbagi ilmu, bisa tambah ilmu juga ya. Dan juga pastinya bakal banyak hadiah-hadiah menarik ya selama event kita berlangsung. Dan nanti jangan lupa juga di bulan Mei kita akan mengadakan event tahunan kita, yaitu SME Digital Fest ya, yang isinya nanti akan berbagi ilmu dengan para speaker-speaker yang sudah expert di bidang digital marketing untuk UMKM. Jadi cocok buat kalian yang ingin tahu cara mendigitalisasi bisnis kalian dari offline menjadi online. Nah, itu sangat menarik. Nanti tunggu aja di sekitar bulan Mei, stay tune aja, makanya follow terus nih sosial medianya Exabytes Indonesia untuk tahu info-info kita berikutnya. Baik, yang ditunggu-tunggu nih pastinya. Buat kalian yang dari tadi sudah stay tune selama Mas Rofi memberikan pemaparan dan tadi sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan ya di Q&A box-nya Zoom, pastinya kita akan umumkan nih 5 penanya terbaik untuk acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Oke, pada nggak sabar ya. Kita tayangkan aja yuk. Ini dia 5 penanya terbaik pada siang hari ini, yaitu Meli Harni, Noval Ihyahudin, Dian Arif, Theo Gunandar, dan Rusmala Dewi. Congratulations buat kalian. Selamat ya. Wah, menarik banget, langsung dapat saldo OVO. Nah, kalian bisa klaim hadiah saldo OVO kalian. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal follow dulu nih ya Instagram @exabytes_id. Terus langsung kirim direct message ya, atau DM Mimin kita di situ tuh udah standby, dan bisa langsung klaim hadiah kalian di Instagram @exabytes_id. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan dari saya, MC Ayu, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan. Dari saya pamit undur diri. Selamat siang teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Exabytes. Grow your business online.